Bab 884. Kejutan Raja Wang. Melihat Tuan Wang pergi seolah melarikan diri, mata semua orang membelalak. Ekspresi Hermann Guan bahkan lebih jelek. Tuan Wang adalah ahli terkuat di sekitarnya. Tanpa Tuan Wang siapa lagi yang bisa menang melawan Jerry Yang? Wen Wu keluar saat ini, memandang Hermann Guan sambil tersenyum dan bertanya, "Pangeran Guan, apakah ini dianggap kekalahan tanpa perlawanan?" Begitu banyak orang dari keluarga Raja Guan, tidak ada yang berbicara saat ini, dan ketika mereka melihat Hermann Guan, mata mereka penuh simpati. Dreyan Guan dikalahkan, Tuan Wang dikalahkan tanpa perlawanan. Hermann Guan benar-benar akan kehilangan lengannya. Dreyan Guan juga berkata, "Hermann Guan, aku bersedia mengaku kalah. Insiden hari ini dimulai karenamu, dan sekarang harus berakhir karenamu. Apakah kamu akan memotong lenganmu sendiri, atau biarkan aku melakukannya untukmu?" Hermann Guan tidak berbicara, dan menundukkan kepalanya. Tidak ada yang bisa melihat ekspresi wajahnya. Tapi semua orang bisa merasakan bahwa Hermann Guan sangat marah saat ini. Jerry yang berdiri tanpa ekspresi, menunggu Hermann Guan untuk merespon. Yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah Hermann Guan mengepalkan tangannya erat-erat. Di telapak tangan kanannya terdapat botol kaca transparan kecil berisi pil berwarna merah. Saat ini Hermann Guan juga sedang berjuang di dalam hatinya. Di antara banyak orang yang hadir, tidak ada yang tahu pil apa yang ada di tangannya kecuali dia. Tetapi dia tahu bahwa begitu dia meminum pil ini, kekuatannya akan meroket. Namun beberapa rahasia klan Raja Guan juga akan terungkap. Ketika benar-benar sampai pada titik itu, orang-orang seperti Jerry Yang dan Wen Wu harus mati untuk tetap menyembunyikan rahasia ini. Aku, anggota klan Raja Guan belum kalah. Pada saat ini, suara keras menggelegar. "Raja Guan!" Seseorang berseru. Wen Wu juga terlihat sangat serius, tanpa sadar berdiri di samping Jerry Yang, dan berkata dengan suara terkonsentrasi, "Itu suara Raja Guan." Jerry Yang tanpa ekspresi, matanya menatap ke satu arah. Detik berikutnya seorang lelaki tua dengan wajah kekanak-kanakan dan rambut putih muncul di hadapan semua orang. Namun dia masih ratusan meter jauhnya, berjalan maju selangkah demi selangkah, tetapi dalam sekejap mata, semua orang menemukan bahwa Raja Guan, yang baru saja berjalan perlahan, telah muncul dalam jarak puluhan meter. Dalam sekejap mata lagi, Raja Guan muncul di samping mereka. "Ayah!" Hermann Guan akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Raja Guan, matanya penuh keengganan. "Raja Guan!" Orang-orang dari klan Raja Guan menganggukkan kepala satu demi satu, wajah mereka penuh hormat, bahkan tidak ada yang berani menatap langsung Raja Guan. Bahkan Wen Wu menundukkan kepalanya tanpa sadar. Di aula perjamuan besar, hanya ada Jerry yang menatap Raja Guan tanpa ekspresi. Raja Guan penuh aura orang berpangkat tinggi. Meskipun dia belum bergerak, Jerry yang dapat merasakan bahwa tingkat seni bela diri Raja Guan harusnya di puncak alam raja. Setiap raja harus berada di puncak dari alam raja. Tepat ketika Jerry yang melihat Raja Guan juga melihat Jerry Yang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Jerry Yang, tapi dia merasa seperti tidak asing Jerry Yang. "Kamu adalah Jerry Yang?" Raja Guan tiba-tiba berbicara. Jerry yang berkata dengan acuh tak acuh, "Aku ingin tahu apakah Raja Guan punya saran." Raja Guan mengerutkan kening. Jerry yang terlalu kuat, membuatnya sangat tidak nyaman. Pada saat yang sama, dia juga sangat terkejut. Dia sudah lama mendengar nama Jerry Yang, lagi pula orang-orang dari 5 keluarga kerajaan sudah pergi ke kota Yan. Karena Jerry Yang adalah orang yang paling menjanjikan untuk menjadi Raja Kota Yan, bagaimana mungkin Raja Guan tidak pernah mendengarnya? Hanya saja dia tidak menyangka Jerry Yang akan sangat muda dan kuat. Dreyan Guan adalah orang kuat di tahap awal dengan pukulan penuh, dia tidak bisa mengguncang Jerry Yang. Tuan Wang adalah orang yang kuat di tingkat tengah alam raja, dan dia dikalahkan tanpa perlawanan. Bahkan dia, sebagai Raja Guan, tidak bisa melihat melawan Jerry Yang, dan bahkan merasakan paksaan samar dari Jerry Yang. Ada 200 miliar di kartu ini.
Kartu emas hitam tiba-tiba muncul di antara dua jari Raja Guan, dan dengan jentikan jarinya, kartu emas hitam berubah menjadi kilat hitam dan terbang menuju ke arah Jerry Yang. Jerry Yang mengulurkan dua jari tanpa ekspresi, dan dengan tepat menggenggam kartu emas hitam. Raja Guan lebih terkejut lagi, barusan dia menjentikkan Black Gold Card dan menggunakan kekuatan yang hanya dimiliki di tahap akhir, Jerry Yang mengambilnya dengan mudah. Bisa dibayangkan bahwa kekuatan Jerry Yang setidaknya berada di tahap selanjutnya. Taruhannya 100 miliar. Raja Guan memberiku 200 miliar. Pasti ada tujuan lain. Jerry Yang bertanya dengan acuh tak acuh. Raja Guan berkata dengan bangga, Herman Guan bagaimanapun adalah pangeran tertua dari klan Raja Guan. Jika lengannya benar-benar tidak ada, itu akan menjadi sama seperti orang yang tidak berguna. Aku akan memberimu tambahan 100 miliar untuk membeli kedua tangannya. Sungguh tulus membeli dua senjata seharga 100 miliar. Tapi benarkah Jerry Yang datang ke klan Raja Guan kali ini hanya untuk membawa pergi Gisela? Tentu saja tidak. Dia datang untuk mencari keadilan bagi saudaranya. 200 miliar itu banyak. Tapi untuk orang seperti dia, 200 miliar lebih hanyalah penambahan jumlah di rekening bank. Jadi lengan Pangeran Putra Mahkota bernilai 50 miliar. Jerry Yang tiba-tiba bertanya. Raja Guan mengerutkan kening, kamu bisa berpikir begitu. Karena itu masalahnya, aku tidak mau taruhan 100 miliar, aku akan membeli dua kaki Pangeran Guan. Sudut mulut Jerry Yang sedikit terangkat, lalu dia menjentikkan jarinya, dan kartu emas hitam itu terbang menuju Raja Guan lagi. Engah! Kartu emas hitam terbang keluar seperti senjata hitam tersembunyi. Meskipun Raja Guan menangkap kartu emas hitam, darah mengalir keluar saat dia menangkap kedua jari kartu emas hitam itu. Raja Guan! Orang-orang dari klan Raja Guan berseru kaget, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Raja Guan yang hampir tak terkalahkan di mata mereka, terluka. Cahaya menyilaukan melintas di mata Wen Wu, menatap Jerry Yang. Hari ini, Jerry Yang terlalu mengejutkannya. Raja Guan adalah orang kuat di puncak alam raja, dia menjentikkan kartu ke Jerry Yang, dan dengan mudah diambil oleh Jerry Yang. Namun kartu emas hitam yang dipantulkan oleh Jerry Yang membuat jari Raja Guan berdarah. Bukankah ini berarti ranah seni bela diri Jerry Yang telah melampaui Raja Guan? Ekspresi Raja Guanji menjadi pucat untuk sementara, dan ketika dia melihat Jerry Yang lagi, kesombongan di matanya sebelumnya benar-benar menghilang. Meskipun dia meremehkan musuh, jarinya terpotong oleh Black Gold Card yang diterbangkan oleh Jerry Yang, tetapi setidaknya itu menunjukkan bahwa kekuatan Jerry Yang tidak kalah dengannya. Seorang pemuda di puncak alam raja, bahkan Raja Guan, merasakan banyak tekanan. Musuh harus diselesaikan daripada diikat. Apakah kamu yakin ingin memotong lengan Herman Guan? Raja Guan bertanya dengan suara berat. Bagaimanapun dia adalah Raja Guan, bahkan jika dia takut dengan identitas Jerry Yang, dia tidak dapat mengungkapkan setengah dari cintanya kepada Jerry Yang di depan semua orang dari ketakutan. Jerry Yang berkata dengan acuh tak acuh, dia menyerang saudara laki-lakiku, jadi dia pantas mati, tetapi mengingat dia adalah pewaris Raja Guan, aku menyelamatkan nyawanya. Jika kamu pikir aku agresif, jika kamu mengatakan sepatah kata pun, aku akan pergi sekarang. Jerry Yang, yang tadinya masih sangat kuat, tiba-tiba tampak menundukkan kepalanya lagi. Hanya Raja Guan yang tahu bahwa Jerry Yang mundur untuk maju. Tadi dia sudah merasakan kekuatan Jerry Yang, jika Jerry Yang benar-benar dibiarkan pergi seperti ini, dia khawatir klan Raja Guan di masa depan tidak akan damai. Dreyan Guan! Raja Guan berteriak tiba-tiba. Iya. Dreyan Guan melangkah maju dengan tergesa-gesa. Potong kedua lengan putra mahkota. Raja Guan berkata dengan dingin. Bersambung.